Pause.
Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak. para mahasiswa. Salam sehat selalu semuanya. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Kimia Organik Preparatif. Saya pengen tahu, kalau Anda mendengar kata-kata kimia organik preparatif, kira-kira yang terbayang di pikiran Anda itu apa? Siapa bisa jawab? Salah nggak masalah ya? Yang lain on cam ya, yang bisa ya. Oke, misalnya Syakia Ismi, coba kira-kira apa yang melihat kimia organik preparatif? Iya, Prof. Ya, silakan Saskia. Kimia organik preparatif itu menurut saya ilmu yang berfokus pada sintetis senyawa organik. Sintesis senyawa organik, membuat preparasi itu membuat ya, senyawa organik. Karena kita di farmasi isinya itu membuat obat. Jadi dasarnya tetap kimia organik kan gitu ya. Anda pernah kuliah kimia organik sama saya kan? Nggih, pernah, Prof. Berarti punya program Kemdro ya. Punya Saskia? Nggih, Prof. Oke. Sekarang saya pengen tanya obat-obat yang pernah Anda minum. Apa Saskia? Satu aja. Paracetamol, Hah? Paracetamol, oke. Diadika, obat yang pernah Anda minum. Ibuprofen. Ibuprofen. Pradiat, Pradiatma, apa yang pernah Anda minum? Muhammad Pradiatma. Asam mefenama Prof. Asam penama. Oke, ya. Paracetamol, ada asam penama. Kemudian tadi ada ibuprofen. Semuanya analgesik ya. Jadi nanti kita ya dalam kimia organik preparatif akan belajar bagaimana membuat obat. Ya. Praktikumnya juga nanti ya. Yang kita buat nantinya adalah paracetamol ya, dan turunan asam manamat yang paling gampang yaitu
aspirin atau asetosal. Ya, ada dua hal yang akan kita buat. Ini pendahuluan ya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita mensintesis obat. Oke, coba Satya sekarang buka Camdromu. Share screen ya. Yang lain ngikutin ya, buka Camdro. Mohon maaf Bapak jika saya meminta teman yang lain yang membuka Camdraw, apakah bisa? Oh, Saskia minta tolong siapa? Dia Cika? Baik, Prof. Oke. Semua sekali lagi harus punya itu ya. Nanti akan berguna pada kuliah-kuliah selanjutnya. Apakah sudah terlihat? Keluar dulu baru masuk lagi. Oke. Coba-coba diperbaikin dulu. View, klik view ya. File, edit, view. Klik view, atas, ke atas. File, edit, view. Ya. Show ruler diklik. Atas, nomor 2 dari atas. Kemudian view lagi. Show struktur toolbar. Nah, itu diangkat ke sebelah kanan. Ya, terus bawa ke atas kanan yang kosong itu loh. Sebelahnya hitam-hitam. Nah, oke, yang ini tool juga diangkat. Yang kiri itu diangkat, masukkan ke kiri, ke atas kan. Loh, ke kiri tadi dari arah tadi.
Coba tengahkan itu. Kalau nggak bisa ya sudah, oke lah. Oke, sekarang pada name, nah to name, klik, ketik parastamol. Bahasa Inggris ya. Benar, benar terus. Parastamol. Oke. Nah, naikkan ke atas. Ke kiri, ke kiri. Oh, kemudian juga masih name, klik aspirin atau astosa. Oke, dua itu ya. Jadi nanti kita akan mensintesis obat-obat yang pernah Anda minum. Kalau Anda belajar farmakologi, parastamol itu termasuk analgesik antipiretik. Dia bisa menurunkan panas, antipiretik, dan mengurangi rasa sakit. Parastamol. Dengan aspirin itu termasuk golongan NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Efeknya sama dengan parastamol, analgesik, antipiretik, tapi ada ditambahi lagi anti radang atau anti inflamasi. Secara farmakologi. Apa efek sampingnya? Parastamol itu menimbulkan hepatotoksik, toksik terhadap hati. Kalau aspirin bisa menimbulkan iritasi lambung. Jadi masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Oke, kita bicarakan dulu parastamol. Ya. Parastamol itu bisa dibuat dari para aminofenol dan asam asetat. Coba name para aminofenol, para aminofenol. Fenolnya pakai pH ya. Para amino, benar-benar. Lo bukan yang tadi lo fenol. Para strip amino pH fenol. PHENOL. Iya betul. Para amino fenol. Aminol bukan amino.
para aminofenol. Oke. Oh, pinol, fenol. Fenol. Nggak pernah nulis fenol berarti ya. Oh, kamu masuk finol loh. Fenol. PHE. NOL. Enggak, sebelah di bawahnya paracetamol aja. Nah, posisinya dikanankan dikit supaya sama dengan yang atas. Dikotakin semua. Terus kanan dikit supaya sama. OH-nya letaknya sama. Oke, ya. Jadi kita lihat bisa dibuat dari para atau 4 amino fenol dengan asam asetat. Coba acetic acid. Acetic acid. Pakai C. Acetic acid. Oke. Oh, pakai K. K-nya diganti C. Acetic acid. Bawahnya aja, bawahnya aja. Maka kita akan melihat ditarik ke bawah aja, dikotakin dulu, dikotakin dulu. Kalau kita reaksikan ya, para aminofenol dengan asam asetat akan keluar air basa plus asam jadi garam plus air. Akan menjadi paracetamol plus air. Jadi kalau kita lihat jadi ini plus ini akan menjadi paracetamol kan gitu kan. Plus air. Airnya dari mana? Keluar dari ini. OH, OH sama H ini. Akhirnya menjadi CONH2. Namanya amida. Jadi ini minus air H2O. Di air itu dari H dari NH dan OH dari asam asetat. Kira-kira begini bisa dipahami enggak? Gimana Desi? Alvina, bisa dipahami enggak gini nih? Reaksi antara para aminofenol dengan asam asetat keluar air menjadi paracetamol. Bisa dipahami, Pak. Oke.
Kemudian aspirin, coba dikanankan aja. Dikanankan semua aja, blok semua. Aspirinnya aja. Ngeblok semua nggak bisa ya. Kotakin semua. Jangan di luar itu, dikotakin. Nah, jadi kalau mau ngotakin, tuh kalau mau ngotakin, ya. Oke, aspirin, astosal, kita biasakan pakai bahasa Inggris ya. Kalau nama senyawa kimia, bisa dibuat dari asam salisilat dan asam asta. Coba sekarang name salicylic acid. Recording in progress. Mestinya CI-nya itu Y ya, bukan I. Nah, oh, bukan yang itu, yang C di depan C. Nah, itu Y, salicylic. Y, Y, apa I? XIZ itu lah, I, salicylic acid. Bukan salidit. Y apa? Ini loh, bukan salidit, salisilik, salisilat. Salicylic acid. Jadi ini bisa diputar-putar supaya seperti yang di atas begitu ya. Coba di blok salisiliknya dipisahkan aja. Taruh bawah. Salisilik, salisilik, salisilik. Bukan, salisilat. Hurufnya tok dipisahkan. Klik hurufnya aja. Nah, klik hurufnya aja, taruh bawah. Nah, kemudian dikotakin strukturnya. Nggak bisa begitu. Harus ditekan, dikotakin di luarnya ini loh. Nah, di luarnya ini. Nah, coba itu yang atas ini ada seperti ini. Nah, ini diklik, ditekan, ini loh. Enggak ditekan aja. Klik, putar. Tuh. Kan ada putaran. Tuh. Nah, terus, terus, terus.
terus sampai seperti atas. Oke, terus. Loh, enggak, seperti atas ini loh. Cuma OH-nya nanti dipindah ke kanannya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Terus ke kiri. Oh, aduh, kebablasan. Sama dengan yang di atas itu loh. COH-nya sama. COH-nya bawah. Terus, hop, hop. Wah, kurang dikit kiri. Oke, sekarang OH-nya dihilangin. Pakai ini penghapus. Ya wis, gel. Pakai penghapus. Oke. Terus garis. Nah, sebelah kanan. Loh, bawahnya. Klik, klik. Loh, bawahnya persis. Tadi sudah betul. Naik, naik. Oh, loh, kanan. Nah, loh, tapi sampai biru. Jangan yang tengah itu. Yang ujung. Nah, kan tengah. Bukan di situ. Di bawahnya persis. Seperti, lah, nah, loh, sampai bunderan. Klik. Nah, sekarang ke A, ketik OH huruf besar. A, 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 A. Klik A, kemudian OH. OH-nya di ujung. Kayak ini loh. Kayak ini loh. Loh, nggak bisa kamu. Di ini loh, di titik ini sampai kotak itu loh. OH huruf besar. Nah, klik di luarnya. Kemudian ini mbok dikencengno seperti ini loh. Tadi kotakin semua. Kamu bisa nggak ngotakin semua? Bukan. Nah, kotak itu. Nah, klik. Nah, atasnya putar. Alah, alah. Muter aja kok ya kebablasan itu loh. Seperti atasnya itu loh. Turunkan ke bawah. Dikit. Saya tuh heran. Apa nggak sekenceng kayak ini gitu loh. Hop. Nah, jadi ini salicylic acidnya dinaikkan. Jadi ini asam salisilat. Ini ada kemiripan kan? Kalau tadi para aminofenol, ini asam salisilat. Ya. Kalau sama-sama ditambah asam asetat, coba acetic acidnya ini dikotain, dikopi, semuanya sak gambarnya. Jadi kalau ngorek ini tuh segini loh, semuanya dipakai ini.
baru ya udah itu dulu kopi. Klik kanan kopi. Paste. Klik kanan paste. Tarik. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, tambah asam asetat sama-sama ditambah asam. Jadi, bahan dasarnya asam salisilat tambah asam asetat akan menjadi aspirin kan begitu. Plus air. Airnya dari mana? Dari H ini sama OH ini. Gandeng menjadi aspirin. Min H2O. Airnya keluar. Jadi seperti ini. Itu prinsip reaksi. Jadi parastamol bisa dibuat dari para aminofenol dan asam asetat, sedangkan aspirin bisa dibuat dari asam salisilat dan asam asetat. Sekarang teorinya dulu. Ya. Ini OH masuk. Ya, ini ada OH juga. Kenapa masuknya ke NH2? Kok tidak di OH juga? Kalau ini kan OH masuk. OH masuk menjadi bentuk ester. Ya. Jadi ini namanya bentuk ester, ini namanya bentuk amida. Jadi masuknya gugus ini, H ini ya, reaksi dari H ini, kenapa dia masuk ke NH2? Karena dia mempunyai sifat elektronegativitas yang lebih tinggi dibanding OH. Jadi NH2 punya sifat nukleofilik yang lebih tinggi dibanding OH. Sehingga yang diserang NH2. Oleh karena itu jumlah asam asetat juga harus sesuai. Jangan berlebih, nanti dua-duanya bisa kena. Jadi 1:1, dia akan menuju ke NH2. Kalau ini nggak ada pilihan, OH ya langsung menuju OH. Ya. Jadi mengapa ke NH2? Karena NH2 mempunyai sifat nukleofil yang lebih tinggi dibanding OH. Jawaban. Sehingga diserang pertama kali. Kalau nggak ada NH2, misalnya ini metil, ya yang diserang yang OH.
Jadi dasar teori pembuatan paracetamol dan kemudian kan keluar air tadi ya, dua-duanya keluar air plus air supaya reaksinya ke kanan. Jadi paracetamol, para aminofenol plus asam asetat supaya reaksinya ke kanan, supaya reaksinya menuju ke atas. Kalau di sini ini plus, ini begini, min air. Airnya harus ditarik. Airnya harus ditarik dengan apa? Dengan asam sulfat pekat. Itu kondisi reaksi, ada asam sulfat pekat untuk menarik air yang terbentuk. Jadi begitu airnya terbentuk, diikat. Jadi reaksinya jalan terus membentuk paracetamol. Ada asam sulfat pekat. Nah, dua-duanya pokoknya pakai asam asetat, pakai itu. Ini kondisi reaksi ya. Kemudian supaya reaksinya maaf, lebih oke lagi, asam asetat ini bisa diganti dengan turunannya. Asam asetat anhidrat. Coba tadi siapa dia? Asetik asetik anhidrit. Asetik asetik anhidrit. High grade hydrit. High grade itu kayak salisil tadi loh. Asetik anhidrat hidrit. Hidride. E tambah E. H-nya dihilangin Y. A-nya dihilangin an. H itu dihilangin A-nya. Nah, oke. Nah, asam asetat anhidrat itu dua molekul asam asetat yang hilang airnya. Nah,
Jadi kalau dua asam asetat digabungkan jadi satu namanya asetik anhidrit. Ini jauh lebih reaktif dibanding asam asetat. Jadi asam asetat bisa diganti dengan asetik anhidrit atau asam asetat anhidrat tanpa air, hilang airnya. Ya. Jadi kalau asam asetat tadi kan ada OH-OH gabung jadi satu. Ini hanya, ini OH-nya keluar air akan jadi asetik anhidrit. Sama ini salicylic acid tambah asam asetat anhidrat juga bisa tambah asam sulfat pekat akan menghasilkan parastamol di sini akan menghasilkan asetik. Kemudian dalam suatu reaksi itu salah satunya harus berlebih. Apa itu para aminofenol atau asam asetatnya. Salah satunya harus berlebih sekitar 10%. Mengapa harus berlebih supaya reaksinya sempurna? Reaksi yang dilebihkan adalah reaksi yang gampang dihilangkan. Prinsip dasar sintesis seperti itu. Yang mudah dihilangkan adalah asam asetat atau asam asetat anhidrit. Mudah larut dalam air. Jadi itu yang diberikan mol atau gram yang berlebih. Asetik anhidrit itu cairan. Kalau para aminofenol itu padatan. Ya, prinsip dasarnya seperti itu. Apakah langsung dicampur? Tidak, tentu saja menggunakan kalau sudah larut asam asetat kan larutan ya, asetik anhidrit juga larutan. Kalau larut nggak perlu ditambahkan pelarut. Tapi kalau nggak larut harus ditambahkan pelarut yang inert tentu saja. Jadi perlu panas kadang-kadang, ya. Perlu waktu dalam suatu reaksi. Nanti saya tunjukkan prosedurnya. Prinsip dasarnya seperti itu. Reaksi selesai terbentuk parastamol atau aspirin. Maka perlu
kan masih campuran. Kalau yang berlebih asam asetatnya masih berlebih. Harus dihilangkan dengan penambahan air. Paracetamol nggak larut dalam air dingin ya, air biasa. Cuci dengan air, ketemu kristal kan. Atau kalau perlu direkristalisasi. Jadi ada proses rekristalisasi. Rekristalisasi, kristal yang ada, yang terbentuk hasil reaksi, dibuat, dilarutkan dalam pelarut tertentu, misalnya etanol atau metanol, panaskan, kemudian didinginkan. Panas larut, dingin tidak larut. Prinsip dasarnya panas larut, kalau pemanasan ya, panas larut, dingin tidak larut. Mengendap bentuk kristal, baru disaring. Jadi dalam prinsip sintesis, langkah-langkah tadi harus dilakukan. Reaksi, pakai suhu, pakai bereaksi, kemudian menghilangkan pengotor, setelah menghilangkan pengotor, dilakukan rekristalisasi. Sampai didapatkan senyawa yang murni. Bagaimana kita mengetahui paracetamol atau aspirin yang terbentuk tadi sudah murni? Ada caranya. Caranya gimana? Satu, diuji kemurniannya pakai kromatografi lapis tipis. KLT, sudah diajari KLT kan? Pakai eluan tertentu. Jadi untuk menguji kemurnian yang pertama pakai KLT, yang kedua pakai penentuan jarak lebur. Di IPA belum ada alat penentuan jarak lebur, nanti dalam praktek kita gunakan KLT saja. Tapi ada syaratnya KLT, senyawa dinyatakan murni secara KLT kalau dalam 3 eluen, tahu ya eluen ya, larut pada eluen yang berbeda kepolarannya, eluennya itu berbeda kepolarannya, didapatkan satu noda senyawa.
dipakai Lwn1, keluar satu noda. Lwn2 keluar satu noda. Lwn3 keluar satu noda. Dan Lwn itu berbeda kepolarannya. Bagaimana melihat perbedaan kepolaran? Kalau KLT yang diukur itu adalah RF. Sudah pernah KLT? Dia Udah, Prof. sudah kan? Dari yang berbeda kepolarannya. RF-nya harus, kalau syarat KLT kan antara 0,2 sampai 0,8 begitu ya, itu yang bagus. Menyimpang dikit ya nggak apa-apa. Jadi misalkan Lwn pertama 0,7, Lwn yang kedua 0,5, Lwn yang ketiga 0,2 misalnya, itu sudah berbeda kepolarannya. Lwn yang berbeda, kepolaran berbeda itu ditunjukkan dengan nilai RF tadi. Jaraknya ya lebih besar 1 lah, 1 senti ya. Atau sudah terlihat berbeda. Itu untuk menguji kemurnian senyawa. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas semua? Belum ada pertanyaan, Prof. Oke. Jadi itu ya, kimia organik preparatif, membuat suatu senyawa obat, kemudian dibuktikan benar enggak bahwa itu senyawanya sudah jadi. Dalam proses sintesis, tadi ada air, ada asam astat, semuanya larut dalam air, sedangkan paracetamol nggak larut dalam air. Aspirin juga nggak larut dalam air. Ya. Kasih air yang banyak, saring, melaku jadi kalau kita lihat sekali lagi, itu adalah proses sintesis, ya, prinsip dasarnya reaksi, ini amidasi, ini esterifikasi. Kemudian sintesis perlu panas, perlu pengadukan, ya perlu dihilangkan pengotor-pengotor yang ada. Pengotor yang ada, misalnya apakah bisa 100%? Jarang yang bisa ya. Kemudian reaksinya perlu waktu berapa lama?
bagaimana kita mengetahui bahwa reaksinya sudah sempurna? Tadi kan para aminofenol tambah asam astat atau asam astat anhidrat menjadi parastamol. Kapan reaksinya selesai? Kita tes juga reaksinya selesai kapan. Tiap setengah jam, 30 menit, kita cek pakai KLT ya. Nanti sudah apa LW-nya sudah diberikan. Biasanya kombinasi antara pelarut nonpolar dan semipolar ya. Misalnya etil astat dengan metanol misalnya. Komposisinya bisa beda-beda itu LW-nya. Untuk mengetahui reaksinya sudah sempurna belum, para aminofenolnya sudah habis belum berinteraksi dengan asetik anhidrit atau asam astat. Karena yang berlebih selalu yang mudah dihilangkan tadi, yaitu asam astat. Yang berlebih, maka harus dicek reaksinya. Jadi nanti setelah reaksi kan ada parastamol hasil reaksi, ada para aminofenol. Ngeceknya pakai KLT. KLT yang kemudian pewarnaannya pakai UV. KLT, masukkan UV, kalau memang masih ada ya ada noda parastamol dan para aminofenol. Masih ada. Kalau reaksinya belum selesai. Sekarang prinsip dasar teorinya. Apa yang bisa dilihat dengan sinar UV 264 atau 254? Apakah asam astat bisa terdeteksi? Apakah parastamol bisa terdeteksi? Atau para aminofenol bisa terdeteksi? Maka kita kembali teori spektrofotometri. Senyawa yang bisa menyerap sinar UV adalah senyawa yang mengandung gugus kromofor dan auxokrom. Jadi intinya kromofor dulu. Auxokrom itu memperkuat saja. Apa itu gugus kromofor dan auxokrom? Bisa lihat teori di spektrofotometri. UV ya, cara UV.
bisa dilihat pada sinar UV mengandung gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Gugus kromofor adalah gugus yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi. Parastamol punya enggak? Punya. Ini kan cincin bensen ini ikatan rangkap terkonjugasi. Ini ada ketuk. Ada elektron di sini. Bisa jalan terkonjugasi. Ini ada OH. Ini gugus oksokrom punya elektron. OH, NH2, cincin. Artinya apa? Kalau asam astat nggak punya gugus kromofor. Nggak punya gugus kromofor. Sehingga yang nampak nanti kalau diletakkan di sinar UV itu hanya parastamol dan para aminofenol. Kalau di sini ya asam salisilat dan astosal atau aspirin. Jadi ini saya memberikan gambaran tentang proses pembuatan obat secara umum. Ya. Saya berikan contoh yang akan kita praktekkan nanti, obat parastamol dan aspirin. Yang tampak di KLT sinar tampak apa? Parastamol dan para aminofenol. Loh, nodanya apa enggak sama? Letak nodanya, letak spotnya. Enggak, karena mempunyai livabilitas yang berbeda. Jadi KLT itu berdasarkan livabilitas senyawa. Nah, teori KLT Anda harus paham atau mengingat kembali. KLT itu fase diamnya silika gel itu polar. Kalau KLT, LW-nya harus lebih non polar. Jadi senyawa yang lebih non polar letaknya akan di atas karena mudah larut dalam pelarut yang non polar karena LW-nya lebih non polar dibanding fase diamnya silika gel. Itu masalah KLT ya. Saya mengulang kembali, mestinya sudah diajarkan. Fase diamnya polar, fase geraknya lebih non polar. Maka yang lebih non polar akan letaknya ada di atas. Para aminofenol dan parastamol
Ya, parastamolnya lebih di atas dibanding para aminofenol. Mengapa? Lebih non-polar. Aspirin juga seperti itu. Lebih non-polar. Bagaimana melihat kepolaran senyawa? Seperti tadi, pakai chemdro bisa. Coba parastamol dikotakin, strukturnya bisa yang dikotakin. Oke, view, sekarang view show chemical properties windows. Nah, maka kita akan melihat parastamol sifat lipofilitasnya berapa. Sifat lipofilitas itu diwakili dengan nilai log P 0,55. Dan juga total polar surface area 4933. Coba itu di paste, jejerkan parastamol. Oke. Kemudian sekarang kotain para aminofenol. Para aminofenolnya. Oke, terus kemudian view, chemical properties, paste. Bentar. Apa yang kita lihat? Ternyata, ya, kita lihat log P-nya 0,84. Para aminofenol log P-nya 0,84, sedang parastamol 0,55. Jadi amida dan ester, oh ya saya lupa. Biasanya di bawahnya. Benar ini. Artinya apa? Kalau kita lihat nilai log P, para aminofenol 0,84. Parastamolnya 0,55. Log P adalah koefisien partisi lemah air. Kalau log P-nya 0,84 berarti lebih non-polar dibanding parastamol. Jadi posisi nodanya nanti para aminofenol di atas, parastamolnya di bawahnya karena lipofilitasnya lebih tinggi para aminofenol.
Jadi amida sama ester memang sifatnya seperti ini ya. Jadi kita bisa mengukur sifat kimia fisika dan menentukan yang di atas siapa dari nilai log P-nya. Ini dasar-dasar teori KLT-nya tadi. Jadi dinyatakan murni secara KLT kalau dalam 3 elemen yang berbeda kepolarannya, nodanya tetap tunggal, tetap satu noda. Kemudian satu noda benar enggak itu nodanya satu itu, apa enggak terjadi reaksi lain? Maka dalam praktikum nanti harus dibuktikan bahwa itu memang benar-benar paracetamol. Atau benar-benar itu hasilnya aspirin. Untuk paracetamol dan aspirin, nanti untuk membuktikan itu menggunakan spektrofotometer FTIR. Ada, kita punya FTIR. Bagaimana spektra inframerah dari senyawa paracetamol dan aspirin? Cara yang paling mudah, kalau kita sudah punya paracetamol dan aspirin, dibuat aja spektra murni ya. Sudah punya paracetamol, sudah punya aspersa, dicek pakai FTIR, oh spektranya seperti ini. Sebagai pembanding dia, misalnya kita ngecek sintesis paracetamol. Hasil yang tadi setelah dimurnikan di KLT sudah satu noda, kemudian dilakukan pakai IR, FTIR. Hasilnya dibandingkan dengan paracetamol murni. Tempelkan, oh cocok. Kalau kita melihat IR, sudah pernah diajari IR? Kimia analisis? Belum, Prof. Belum. Oh, berarti nanti saya harus ngajarin infra R ya. Karena kita ya,
Jadi kalau IR itu kalau spektrum kan lambda, panjang gelombang maksimum. Kalau IR itu tandanya theta. Gugus-gugus tertentu akan memberikan puncak pada bilangan gelombang tertentu. Namanya bilangan gelombang, bukan panjang gelombang, bilangan gelombang. Kalau panjang gelombang itu di spektrum, kalau IR itu bilangan gelombang. Misalnya OH di daerah 3500, NH itu berupa gambaran spesifik ya, OH, NH, ketu itu akan memberikan puncak-puncak spesifik di spektra inframerahnya. Kita bandingkan dengan pembandingnya yang asli. Kalau nggak ada bisa, nggak masalah. Kita bisa melihat apakah ada OH, apakah ada NH, apakah ada ketu, apakah ada cincin bensen, apakah ada metil. Nah, itu bisa dilihat pada bilangan gelombang tertentu. Saya contohkan OH dan NH. OH itu gelembung begini, kayak parabolik terbalik gitu ya. NH itu puncak tajam 2, ketu tajam di daerah, kalau tadi di daerah 3500, ketu daerah 1650-an, seperti itu. Ada, nanti saya ajarkan bagaimana menginterpretasi panjang-panjang gelombang, di mana kita bisa melihat gugus-gugus ya, cincin bensen daerah 1500, 1400, kelihatan itu puncak-puncaknya. Tapi yang terpenting adalah membedakan dengan para aminofenol. OH ada, cincin ada, NH2 itu amin primer, NH amin sekunder. Bedanya apa amin primer dan sekunder pada spektrum, pada ATIR. Tapi yang jelas terlihat adalah paracetamol mengandung ketu, para aminofenol enggak, spesifik ketu. Jadi itulah hal-hal yang nanti akan kita lakukan, kita pelajari juga, karena namanya kimia organik preparatif itu, karena kita di farmasi adalah proses sintesis atau pembuatan obat. Perlu juga Anda ketahui, di negara maju, Amerika, Inggris, Jerman, Malaysia, Singapura, sebagai analgesik antipiretik itu lebih banyak digunakan aspirin. Cuma di Indonesia aja yang banyak menggunakan paracetamol. Ada sejarahnya. Mengapa mereka menggunakan aspirin?
Karena aspirin efek sampingnya jauh lebih rendah dibanding paracetamol. Efek sampingnya iritasi lambung. Kalau diminum setelah makan nggak masalah. Atau kalau diminum bersama makanan nggak masalah. Paracetamol dosis normal, oke, 500 nggak masalah. Tapi kalau dosis berlebih, bisa bersifat hepatotoksik, toksik terhadap hati. Jadi hati-hati menggunakan paracetamol. Jadi sejarahnya dulu itu yang ada itu aspirin dan penasetin. Penasetin itu turunan paracetamol. Paracetamol belum ada. Aspirin lebih banyak dipakai di Indonesia waktu itu ya dibanding penasetin. Tahun 60-an saya ingat. Berarti sudah 80-an tahun lalu. Kemudian penasetin dilarang beredar karena menimbulkan efek nefrotoksik. Uji klinik fase 4. Nefrotoksik tarik peredaran, barulah keluar paracetamol. Tapi iklannya besar-besaran menggantikan. Di iklannya itu selalu memojokkan aspirin. Orang Indonesia tuh gampang terkena iklan. Bisa diminum setiap saat. Kalau aspirin kan harus diminum bersama makanan. Orang lama-lama lupa. Sekarang aspirin cuma pakai ya, obat bintang 7 itu, puyer. Kalau dulu banyak tablet-tablet aspirin. Nggak laku di Indonesia. Padahal yang lain di dunia itu pakai aspirin. Anda bisa lihat film-film barat lah. Pasti ada kalau ada obat, pasti permintaannya ada aspirin. Mereka minum paracetamol keadaan yang cukup berat. Nah, pakai paracetamol. Kalau biasa pakai aspirin. Jadi dengan IR kita bisa, oh benar. Kalau sudah seperti ini, kalau ada gugus, bedanya para aminofenol kan ini NH2, yang ini tuh sama ini. Kalau ini NH2, yang di sini OH, yang di sini ester, metil ester. Artinya apa? Kalau sudah menjadi paracetamol, NH2-nya hilang. Kalau sudah jadi aspirin, OH-nya hilang. Apa yang beda selain
OH dan NH2 yang hilang, ada ketu ini. Ada amin sekunder. Ini kan amin primer ya. Dan ketu, terutama ketunya kalau sudah kelihatan pasti jadi. Gambarannya seperti itu. Nanti yang akan kita kuliahkan teori-teori sintesisnya, ini amidasi, ini esterifikasi, ya tekniknya. Yang terakhir baru elusidasi strukturnya menggunakan FT. Sebelum kita sintesis, kita harus memahami proses-proses. Oke, ada pertanyaan? Gimana dia? Angel enggak sih kimia organik preparatif ini? Sudah jelas. Ceritanya nanti akan selalu berkisar di daerah ini. Ya. Teori-teorinya. Apa teori yang diperlukan. Jadi ada reaksi amidasi itu apa saja, reaksinya apa, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Selamat pagi, salam sehat selalu semuanya. Izin lift, nggih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Prof.